Baik, selamat datang di acara podcast Potensi Wisata Budaya Jawa Tengah. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa ya, yaitu Bapak Suryadeta Syafri, selaku PLH Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ya Pak ya. Selamat datang Pak Surya. Selamat datang juga kepada Bapak Mulyanto ya Pak, selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kabupaten Magelang. Mohon maaf ya Pak. Baik, kali ini mungkin karena saya sudah kedatangan Bapak berdua yang Masya Allah luar biasa sekali ya Pak. Saya di sini mau tanya-tanya nih Pak dengan Bapak Surya dan Bapak Mulyanto. Dari Bapak Surya dulu mungkin. Kalau membahas tentang potensi pariwisata nih Pak di Jawa Tengah, kira-kira potensinya apa aja sih Pak? Kalau membahas Jawa Tengah itu kan mesti orang banyak yang dengar ya Pak ya. Nah, biar pada banyak yang tertarik tuh dijelasin potensinya tuh apa aja sih Pak? Gitu. Ya, terima kasih Mbak Anya. Ini Jawa Tengah provinsi yang luar biasa. Kita terus berharap nanti pariwisata di Jawa Tengah semakin maju. Karena apa? Jawa Tengah ini benar-benar dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa nih potensi alam yang luar biasa. Kemudian kita juga dikaruniai seni budaya yang luar biasa, peninggalan dari leluhur kita. Kita ada potensi untuk wisata histori, kemudian wisata religi, dan banyak juga wisata-wisata buatan lainnya yang sudah tersebar banyak di Jawa Tengah. Jadi kalau mau wisata itu memang paket paling komplit memang harus di Jawa Tengah. Kita punya daerah pengembangan pariwisata yang luar biasa, ada Semarang Karimun Jawa. Semarang itu misalnya punya kota lama, kemudian Karimun Jawa sendiri kita punya keindahan laut, pantai, dan bawah lautnya. Jadi kalau mau merasakan sensasi apa saja di Jawa Tengah itu bisa. Wisata yang berbasis budaya, kolaborasi antara budaya Tionghoa dan budaya Jawa juga ada. Di mana? Di Lasem, di daerah Rembang. Itu kalau mau diekspor juga sedemikian luar biasa. Yang nggak kalah kerennya itu DPP Borobudur Dieng. Ini kan kalau kita lihat ini banyak banget Mbak tarikannya yang sangat jadi kebanggaan kita, Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Dan akhirnya apa? Muncul kanan kirinya. Banyak sekali wisata-wisata lain yang diciptakan yang bisa memperkuat Borobudur sebagai daerah tujuan wisata andalan. Kalau kita mau turun lagi Mbak ke daerah Dieng, ini ada yang namanya kawah, telaga, kemudian ada lagi air terjun. Jadi kalau mau paket komplit lah Jawa Tengah luar biasa. Keseniannya juga sangat banget. Banyak banget ya Pak Mul ya. Siap. Jadi kita bisa ekspor sedemikian rupa. Nggih, Mbak. Pak G. Kemudian untuk ini Pak, dari Pak Mulyanto sendiri, gimana kalau seandainya di Candi Borobudur sendiri itu se-worth it apa sih Pak untuk didatangi oleh para wisatawan? Karena mungkin saat ini tuh kan yang tertarik masih banyak wisatawan mancanegara ya Pak untuk datang ke Borobudur karena mungkin sudah terkenal di situs media sosial dan lain-lain gitu ya Pak. Menjadi peninggalan warisan UNESCO begitu ya Pak. Nah ini kalau dari Pak Mulyanto sendiri, apa sih yang ingin di-highlight gitu Pak, biar Borobudur itu menjadi tempat yang bisa dikunjungi oleh banyak wisatawan gitu, menarik warga lokal. Silakan Pak. Terkait dengan Candi Borobudur tentunya kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Desta. Beliau menyampaikan terkait dengan kunjungan wisatawan terkait dengan Borobudur ini harapannya dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dan kami pun melihat bahwa kawasan Kabupaten Magelang yang luasnya 1085,73 km persegi ini yang di tengah-tengahnya ada situs budaya yang sejak tahun 800. Tentunya ini merupakan peninggalan sejarah yang betul-betul harus kita rawat dan kita jaga. Setuju. Iya. Dan dengan ditetapkannya Borobudur menjadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas oleh Pak Presiden Jokowi, gerakan luar biasa terkait dengan ekosistem pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang ini mengalami lonjakan yang sangat luar biasa. Terlihat dari
eh, industri pariwisata hadir cukup pesat menangkap hadirnya wisatawan yang ada di Kabupaten Magelang. Dan terlebih Kabupaten Magelang telah memiliki 65 desa wisata. 20 diantaranya adalah berasal dari Kecamatan Borobudur. Karena jumlah desa di Borobudur adalah 20. Nah, penyangga pariwisata salah satunya itu yang dikemas di dalam desa wisata itu betul-betul menjadi sebuah harapan kami. Karena bagaimanapun kami berharap wisatawan selain mengunjungi Borobudur juga mengunjungi DTW-DTW yang ada di kawasan Kabupaten Magelang. Ada sekitar 230 DTW yang atau objek wisata yang ada di kita. Harapannya apa? Ini menjadi pendorong hadirnya masyarakat yang punya kreativitas, yang kemudian terkemas dalam ekonomi kreatif, dan juga masyarakat yang memiliki memiliki semangat untuk menangkap pariwisata, utamanya wisatawan baik mancanegara maupun domestik ini menjadi betah lama di Kabupaten Magelang. Lah, dengan adanya kolaborasi yang masuk di dalam Pentahalik tadi, maka dorongan kami adalah kami senantiasa mengkomunikasikan dengan para pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang. Utamanya kami terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus hadir di tengah-tengah kami untuk bersama-sama memberdayakan masyarakat sekitar. Baik, terima kasih Pak Mulyanto. Ini saya mau kembali lagi ke Pak Deta ya Pak ya. Ini saya mau bertanya lagi Pak. Kalau untuk situs budaya aja yang dikenal biasanya di Jawa Tengah itu kan mungkin di Borobudur ya Pak ya, yang sudah besar sekali dikenal saat ini. Tapi kan juga ada yang namanya Candi Ngawen gitu ya Pak. Candi Mendut, kemudian ada Candi Pawon begitu Pak. Nah menurut Bapak nih, gimana ya Pak caranya eksplorasi, mengajak warga untuk eksplorasi? Karena kan yang dituju pasti cuma Borobudur aja. Gitu ya Pak ya. Nah ini mengenalkan budaya, situs budaya yang lainnya ini gimana sih Pak? Gitu. Kira-kira menurut Bapak gimana? Ya, terima kasih Mbak Anya. Jadi memang sekali lagi kita harus ngerti ya potensi apa saja yang ada di Jawa Tengah. Dan salah satu potensi yang bisa diulik adalah situs-situs bersejarah. Jadi kalau kita mau lihat di Jawa Tengah ini luar biasa. Ada situs candi, keratonnya juga ada. Kemudian masjid-masjid bersejarah ini juga ada. Dan itu menjadi kebanggaan kita. Karena apa? Sampai sekarang masih terjaga sedemikian rupa. Satu contoh aja, misalnya di kawasan Candi Dieng, ada Candi Arjuna yang sedemikian rupa kita lihat candi yang masih terjaga dengan baik. Dan itu juga bisa menjadi magnet orang-orang untuk berdatangan. Komplek Candi Gedong Songo yang terdiri dari 9 kumpulan candi ya. Ini kan sungguh luar biasa. Ada hutannya, kemudian ada candinya, dan bahkan dikatakan Gedong Songo ini salah satu tempat yang memiliki bioenergi terbaik di dunia. Jadi kalau kita mau mengeksplor di Jawa Tengah ini sebenarnya sudah sangat banyak. Di Kudus ada namanya Masjid Menara Kudus, merupakan perpaduan antara candi Hindu ya, peninggalan Hindu pura dan orang Jawa. Dan akhirnya apa digunakan juga untuk ibadah umat Muslim. Jadi harusnya kita sudah mulai benar-benar untuk bisa framing, membuat storytelling, dan akhirnya itu bisa kita sampaikan secara masif ya kepada masyarakat luas. Ya, kita semua harus jadi agen-agen pariwisata lah. Kita harapkan dengan kita punya medsos, kita punya IG, punya Facebook, ini bisa jadi sarana kita untuk getok tular. Jawa Tengah nih potensinya luar biasa. Saya mengajak terus masyarakat untuk mari datang ke Jawa Tengah, nikmati potensi-potensinya yang ada. Enggak cuma di Semarang, Solo, Borobudur, tapi sampai ke Banyumas, Banjarnegara, Dieng, bahkan di daerah Kudus itu banyak banget kita eksplor. Dalam waktu 1 bulan pun mungkin nggak akan habis ya. 1 tahun pun juga potensinya masih ada. Jadi harapan kami, ayo kalau mau wisata memang harus ke Jateng aja,
situsnya dapat, kemudian keseniannya juga banyak. Ada nanti kita juga punya acara di Dieng Culture Festival, ini juga luar biasa. Ada festival lampionnya, kemudian ada pertunjukan musiknya, kemudian ada penampilan seni-seni tradisional Jawa Tengah yang lainnya. Dan menikmati suasana dinginnya dataran tinggi Dieng, tapi menikmati nuansa syahdu dan romantisnya dari festival lampion. Bayangin Mbak, ini luar biasa. Harus disaksikan juga bersama dengan keluarga tentunya. Informasi dari panitianya Mas Alip itu memang udah sedemikian rupa masif. Homestay juga sudah di-booking, hotel sudah di-booking. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini, tinggal Juni, Juli, Agustus berarti. Oh iya. Luar betul. biasa pokoknya Jawa Tengah. Iya, Dapat semuanya Mbak. Baik, saya mau ke Pak Mulyanto lagi nih Pak. Saya mau tanya, kira-kira kalau seandainya cuma situs budaya aja ya Pak yang dikenal, apa sih Pak dari Magelang itu potensi yang ingin dikenalkan lagi selain itu Pak? Jadi kalau saya lihat potensi wisata alamnya juga sangat luar biasa ya Pak ya. Ada gereja ayam yang dibuat syuting AADC ya Pak, belum AADC ya, betul ya Pak. Jadi itu sudah sangat terkenal di mana-mana juga ya Pak. Nah dari Bapak mungkin ada sih Pak yang dikenalkan potensi wisata alam apa lagi selain gereja ayam, Puntuk Setumbu gitu Pak, kira-kira? Tentunya ketika kita melihat wilayah Kabupaten Magelang yang ibaratnya seperti cawan yang dikelilingi oleh 5 gunung, maka sering disebut Panca-Arga, mulai dari Merapi, Merbabu, kemudian Andong, Sumbing, Pegunungan Menoreh membuat lingkaran ibaratnya gelang. Maka Magelang itu memang dikelilingi oleh 5 gunung besar. Oleh karenanya kawasan panorama yang indah ini disampaikan oleh Pak Kepala Dispurapar Jawa Tengah tadi, maka wisata alam, kemudian wisata buatan, kemudian wisata religi ada di Kabupaten Magelang. Hal yang baru yang akan segera nanti hadir adalah Masjid Agung Jawa Tengah yang ada di Kabupaten Magelang. Ini kalau tanpa peran dari provinsi juga mestinya sangat sulit sekali. Lah, intervensi atau peran dari pemerintah provinsi hadir membersamai kami yang ada di Magelang ini semakin menyempurnakan. Terlihat dari semua kegiatan pariwisata yang di Kabupaten Magelang ini tentu kami terperankan besar oleh hadirnya Dispurapar Jawa Tengah. Sinergi ya Pak ya? Sinergi yang luar biasa. Maka ini ibaratnya simbiosis mutualisme. Semuanya saling menguntungkan. Artinya keberadaan pariwisata secara makro di Kabupaten Magelang ini sangat betul-betul memberikan makna dan dampak yang positif kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Pak, terima kasih Pak Mulyanto. Kalau sekarang saya dari tadi kita membahas tentang tempat-tempat wisata aja ya Pak ya. Mungkin bosen ya Pak kalau tentang kesenian gitu, mungkin kita bisa membahas sedikit ya Pak, kulik-kulik sedikit. Di Jawa Tengah sendiri Pak, kalau untuk kesenian budaya yang ada, itu apa aja sih Pak yang mungkin bisa dipertontonkan oleh banyak? Banyak banget Mbak sebenarnya kalau terkait dengan kesenian ya. Karena budaya dan pariwisata itu kan erat dan tidak terpisahkan. Kalau kita mau melihat ada banyak seni tari yang bisa dipromosikan. Solo itu gudangnya tarian, ada tari serimpi, tari gambyong yang dengan kesakralannya ya benar-benar menunjukkan tari yang sangat berkelas. Kemudian kita punya yang namanya seni pertunjukan, itu ada ketoprak, itu kan juga bisa dipertunjukkan juga. Kemudian di tempat-tempat yang lain, seni-seni tari yang lain ini bisa untuk menjadi atraksi-atraksi. Kita harapkan sebenarnya kita nggak kalah lah dari Bali yang kalau kita lihat di Uluwatu ya mereka bisa nari, senda tari, ceritanya Ramayana itu ya. Di sini juga kita ada banyak sebenarnya. Di Desa Bugisan itu sebenarnya sudah di Klaten ya dirintis juga untuk ada senda tari dan bisa ditampilkan. Kemudian terkait dengan hal-hal yang lain di kota-kota yang lain juga, Semarang itu ada
tari Gambang Semarang, dan itu juga bisa menjadi daya tarik sebenarnya. Kalau kita lihat lagi selain tarian, kemudian seni pertunjukan, dan sebenarnya sudah bisa banyak diulik juga ya oleh teman-teman yang punya sanggar seni, dan itu saat bisa dikolaborasikan dengan tempat-tempat wisata. Wah, ini kan bagus banget. Contohnya yang di satu tempat ada atraksi di Bugisan itu ya, naik pedati, muterin desa, kemudian sorenya bisa request untuk sendera tari. Jadi bagaimana kita bisa melakukan penjadwalan atau itinerary yang bisa dilakukan apa saja di salah satu desa yang menjadi topnya wisata di Jawa Tengah. Ada kunjungan, kemudian ada penampilan, kemudian ada atraksi, dan ini luar biasa. Dan yang nggak kalah penting, kalau wisata pasti apa? Kulinernya. Jadi kuliner Jawa Tengah ini kan juga sangat banyak. Mulai dari sate itu banyak banget lah. Batibul, kemudian Semarang itu ada sate khas, di Solo juga ada sate khas namanya sate buntel. Kalau di Magelang ada mangut Beong. mangut beyong. Ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin wisata tuh kan nggak enak kalau cuman Wisata dolan aja. tok. Betul. Tapi harus ada makanannya Kulinernya. seperti apa, kulinernya seperti apa. Kan luar biasa nih sebenarnya. Betul. Wisata bisa menjadi salah satu cara kita untuk menumbuhkan perekonomian Jawa Tengah. Akhirnya apa? Daya saing masyarakat kita bisa tinggi, dan tujuan masyarakat yang semakin sejahtera juga bisa tercapai. Jadi saya anak-anak muda, ayo kita punya yang namanya ekonomi kreatif juga bisa kita tingkatkan bareng-bareng. Jadi anak muda juga harus mau berperan di dunia wisata, harus mau berperan. Satu lagi mau cerita sebenarnya, di Magelang itu selain tadi alam, ada seni budaya, ini ada lagi wisata yang luar biasa di Magelang sebenarnya. Apa tuh Pak? Wisata Gimana? adrenalin. Nah, Wisata adrenalin. ngapain? Gimana tuh, Pak? Rafting ya. Oh iya, rafting. Mau yang wisatanya apa namanya, yang level wisata di Elo. Iya. Kalau mau yang level lebih profesional bisa ke apa namanya, Kali Progonya. Jadi pilih yang mana aja bisa. Yang suka adrenalin, oke. Jadi luar biasa lah wisata di Jawa Tengah ini. Harus datang ke Jawa Tengah. Harus datang ke Jawa Tengah. Dengerin ya semuanya, harus datang ke Jawa Tengah. Nah, kalau udah ngomongin tentang tadi kuliner ya Pak ya, terus buah tangan, oleh-oleh. Kalau oleh-oleh sendiri nih Pak, kira-kira apa ya Pak ya kalau oleh-oleh di Jawa Tengah yang patut untuk dibawa sebagai buah tangan gitu Pak? Ada banyak. Iya. Tergantung kota dan tergantung daerahnya. Iya. Kalau di daerah sini di Magelang pasti apa namanya, miniatur Candi Borobudur itu pasti ada. Jadi oleh-oleh untuk dibawa. Kemudian kalau kita ke daerah misalnya ke Batu Raden, itu banyak dibuat wayang-wayangan kecil untuk dibawa sebagai cenderamata, dan itu khas lah. Makanannya juga khas. Jadi kita juga sudah mendorong untuk teman-teman dari UMKM, dari koperasi ya, itu untuk bisa mau untuk menyediakan apa namanya, pusat-pusat kuliner dan oleh-oleh yang ada, dan itu untuk mendukung pariwisata. Jadi kalau kita mau list banyak banget lah. Kira-kira di Semarang aja banyak, namanya batik ya kan. Iya. Solo juga batik, Batik. batiknya juga macam-macam ya. Iya. Batik Laweyan, batik Pekalongan, batik Lasem, yang punya ciri khas masing-masing. Karena biasanya terpengaruh oleh akulturasi budaya. Kalau di Lasem itu pasti warnanya kemerah-merahan karena pengaruh dari budaya Tionghoa. Solo sendiri banyak parang-parang pengaruh dari keraton. Jadi sama seperti itu. Dan itu bisa jadi oleh-oleh yang mengesankan buat saudara, buat koleganya yang ada. Mungkin itu Mbak. Baik, kalau dari Pak Wulianto sendiri Pak, kira-kira Magelang apa ya Pak oleh-olehnya? Yang bisa dibawa Pak, selain tadi miniatur Candi Borobudur Pak. Ada Karena lagi. di kawasan Magelang ini ada Gunung Merapi ya. Tentu hasil dari erupsi Merapi
itu juga ada bebatuan kan. Ya. Maka kerajinan rakyat pun hadir di situ seperti cowek, mundu, Untuk ya Pak? ya. Itu menjadi bagian yang terus hadir dan didatangi oleh masyarakat dari luar Kabupaten Magelang. Dan itu menjadi bagian dari kerajinan rakyat yang terus hadir. Ya, maka sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Purapar Jawa Tengah tadi. Kami mempersiapkan terkait dengan kuliner ini betul-betul luar biasa. Kita lihat mulai dari masuknya dari arah Jogja. Di sebelah kanan setelah Tugu Batu Hitam ada pepes nila, ya kan? Kemudian dari arah Jogja lari menuju ke Muntilan. Kuliner yang paling banyak ada di Muntilan itu. Dan kata orang dari luar kabupaten katanya enak-enak. Katanya enak ya. Pasti enak Ya. Pasti dong, Pak. Iya, betul. Kemudian mau naikkan dukun itu ada makanan khas hasil dari sungai, yaitu wader. Oh, ikan wader yang kecil-kecil. Iya. Iya. Betul. Kemudian lari menuju ke Secang. Di sana banyak masyarakat yang bergelut di kuliner, utamanya mentok. Ya kan? Mungkin Mbak Ayah juga pernah sana. Iya, Ya, pernah, kemudian Pak. kita lari menuju arah Borobudur. Ada beyong, di mana beyong itu merupakan ikan khas yang ada di Progo dan Elo. Ya. Dan itu setiap hari ada. Meskipun sampai dengan saat ini saya juga kepingin tahu, kok ada terus dari mana? Apakah dibudidayakan? Iya. Ya kan? Atau mereka itu menangkap Di alam dengan bebas. masyarakat yang ikut membantu memancing atau kemudian menyelam menembak. Lah, belum lama ini ya Pak Desta, Iya. Waisak. Iya, Ya Waisak. kan? Luar Betul. biasa. Ramai sekali, Itu Pak. ditunggu oleh setiap insan yang ada di dunia. Iya, betul, betul, kan? betul. Betul. Tidak hanya berhenti di situ. Ternyata pergerakan ekonomi masyarakat ketika Waisak itu sangat luar biasa. Mungkin puluhan miliar itu beredar di situ. Jasa transportasi jelas. Parkir di area sekitar Borobudur jelas lakukan. Apalagi tiket itu berbayar. Maka lampion pun juga ikut hadir mensukseskan ekonomi kerakyatan. Maka ini gerakan-gerakan yang patut menjadi dambaan bagi kami. Maka kami pun terdorong betul, terbanggakan akan masyarakat yang turut berpartisipasi, utamanya dari pemerintah, dari Provinsi Jawa Tengah. Baik. Kalau dari biasanya event-event ya Pak, ternyata yang menarik banyak animo masyarakat untuk datang ke Jawa Tengah atau mungkin langsung datang ke Kabupaten Magelang ya. Kira-kira kalau untuk event terdekat ini, jadwal dari Jawa Tengah ataupun Kabupaten Magelang apa aja sudah? Yang mungkin bisa mungkin akhirnya banyak masyarakat yang pengen hadir karena oh ini eventnya keren nih gitu. Nah ini nanti akan terkenal di media sosial atau mungkin akan dibahas menjadi topik tersendiri gitu. Silakan Pak. Mungkin Pak Deta dulu. Jawa Tengah ini kan punya agenda namanya Sport Tourism Event ya, Spekta. Jadi sudah berlangsung nih, ada 6 dari 14 nih 6 sudah dilaksanakan. Nanti kita akan ada untuk tanggal 21 sampai tanggal 23 ini ada kegiatan triathlon dan duathlon event di Wonosobo. Jadi nanti melakukan 3 jenis kegiatan di sana, ada lari, renang, kemudian sepeda di dataran Wonosobo ya. Nanti juga dimeriahkan oleh artis-artis nasional dan juga kita meriahkan dengan seni pertunjukan budaya tradisional, jadi tidak melupakan tradisional juga. Nanti ada rangkaian event
mulai dari awal tahun kemarin sampai ke bulan Oktober. Rangkaiannya banyak banget, nanti bisa ikutin di IG-nya Disporapar, follow Disporapar JTG atau follow Spekta Jateng. Jadi nanti informasi tentang kegiatan-kegiatan spektakuler, sport tourism, apa saja yang dilaksanakan di Jawa Tengah nanti bisa diikuti bareng-bareng. Jawa Tengah keren banget, mau wisata apa lagi? Air panas juga ada. Ada nih. Mau Magelang juga punya Pak. Magelang punya. Jadi Ya. satu Pak Mul, mungkin tadi saya kalau yang ke Jawa Tengah tuh saya terkesan dengan makanan sop-sopan di Magelang. Itu katanya cita rasanya itu warisan dari orang-orang Eropa. Harusnya dulu namanya sop snert. Sop, iya, senerek Tapi Pak. ternyata jadi senerek ya, Senerek. karena disesuaikan dengan cara pengucapannya orang Jawa Indonesia, gitu. betul. Dan Jawa dulu ya, Pak. aslinya isinya harusnya kacang polong, tapi ternyata dimodifikasi jadi kacang merah. Dan itu kalau kita lihat, wah benar-benar menggugah selera ya. Kaldunya, rasanya, jadi wisata dan kuliner dan keseniannya ini harus benar-benar jadi kesatuan. Dan nanti Jawa Tengah kalau saya lihat di manapun tempat ya, semua kabupaten kotanya siap Pak menyambut kedatangan para wisatawan. Jadi jangan khawatir kalau mau piknik di Jawa Tengah, keseniannya oke. Kemudian tadi disampaikan atraksinya banyak ya Pak ya. Siap. Kalau masalah kenyamanannya juga hotel, penginapan, restoran, warung-warungnya juga semuanya tersertifikasi dengan baik, dan pasti dukungan pemerintah untuk penyiapan infrastrukturnya juga oke banget. Jalan-jalan sudah banyak yang mulus, terus rambu penunjuknya juga oke, jadi semua kerja bareng. Kalau kita lihat di Magelang misalnya yang ke arah Purworejo tuh, wah ada bistran, kemudian pedestriannya juga oke, lampu penerangannya oke, jadi merasakan sensasi perjalanan yang luar biasa di Jawa Ya. Tengah. Nikmati Jawa Tengah lah pokoknya. Betul sekali. Dari Pak Mulyanto gimana Pak? Dari event-event terdekat ini? Untuk Kabupaten Magelang, seperti yang sampaikan tadi oleh Pak Desta, bahwa Borobudur pun sebentar lagi akan bergeliat dengan adanya semacam maraton. Kemudian tanggal 25 Juli ini di Ketep Pas akan dilaksanakan lomba busana sudah tingkatnya nasional. Dari kuota awal yang rencana bisa kita akomodasi dari 40 ternyata hadir membludak. Dan bahkan kita menolak. Artinya sudah di luar batas kuota kami. Tanggal 25 Juli. Nah, dan itu difasilitasi atau kerjasama dengan Ekoprint. Kebetulan Ekoprint itu lebih mengarah pada kerajinan pada kain yang kemudian memang berasal dari dedaunan. Warna alam ya Pak ya? Warna alami, ya. Dan itu pun menjadi pengungkit bagi kami untuk terus menggerakkan promosi pariwisata di Kabupaten Magelang. Erat katanya apa? Generasi muda itu harus mampu untuk bisa melestarikan seni dan budaya. Karena kalau yang tua-tua nanti sudah tidak lagi beraktif di dalam seni dan budaya, maka kita mendorong anak-anak muda tampil menjadi penuh berkreasi dari kesenian yang sudah ada itu. Dan itu menjadi bagian dari atraksi dari pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang. Kami betul-betul berharap, karena bagaimanapun pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang menjadi semakin luar biasa ketika semuanya bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, dan semuanya bisa saling memperhatikan dan saling bisa saling asah, asuh, dan asih. Ini menjadikan penanda bahwa Kabupaten Magelang pun betul-betul perhatian terhadap seni dan budaya agar tidak hilang dari bumi Magelang. Baik, penjelasannya sangat lengkap sekali dari Pak Deta dan Pak Mulyanto ya. Baik, dari Pak Syarif dan Pak Mulyanto, ada pesan yang ingin disampaikan kepada wisatawan mungkin yang ingin berkunjung ke Jawa Tengah atau dan Kabupaten Magelang. Silakan dari Pak Syarif. Matur nuwun Mbak Anya. Kami mengajak seluruh
masyarakat yang ada baik di Jawa Tengah maupun di Nusantara, silahkan untuk berwisata di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah ini sudah siap sedemikian rupa terkait atraksinya, kemudian kenyamanannya dan aksesibilitasnya, dan ini benar-benar menjadi harapan kita semua wisatawan yang hadir nanti bisa merasakan keseruan yang luar biasa. Kalau mau wisata ya di Jateng aja, kalau mau seru-seruan ya jelajah Jateng sekarang. Jadi harapan kita nikmati budayanya, nikmati keseniannya, nikmati kulinernya, nikmati pariwisata dan pesona Jawa Tengah yang sungguh luar biasa. Datang dan enjoy Jawa Tengah. Ya, luar biasa sekali. Pak Mulyanto, silakan Pak, closing statement terakhir Pak. Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang luar biasa, merupakan salah satu dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Tentu berbicara tentang pariwisata secara umum, Kabupaten Magelang ada destinasi yang luar biasa, itu Borobudur, di mana sudah ditetapkan menjadi salah satu dari 5 DPSP oleh Pak Presiden Jokowi. Kami betul-betul mempersiapkan hal itu bersama-sama dengan seluruh ekosistem pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang. Tentunya ini adalah bagaimana upaya kita mewujudkan pariwisata yang berkualitas, pariwisata yang tangguh, dan pariwisata yang berkelanjutan. Tentunya ini menjadi bagian dari upaya kita bersama mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Magelang, dan kami memang mendorong kepada seluruh masyarakat di baik Nusantara maupun mancanegara hadirlah di Kabupaten Magelang, di mana Borobudur ada di tengah-tengah kami, dan kami siap melayani dengan senang hati, dengan kenyamanan, dengan keramah tamahan kami, sehingga harapan kami tercipta Magelang gemilang. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Syafri dan Bapak Mulyanto hari ini ya Pak ya. Pokoknya yang penting ini dari penonton podcast hari ini gimana? Sudah tertarik untuk mengunjungi Jawa Tengah atau mungkin akan berkunjung juga di Kabupaten Magelang? Yang singgah jangan lupa ya untuk main-main ke Jawa Tengah atau mungkin ke Kabupaten Magelang langsung. Ada closing juga dari saya, ini ada sedikit pantun ya. Kalau naik motor jangan lengah, nanti hidupmu malang. Kalau main ke Jawa Tengah, jangan lupa mampir ke Magelang. Oke, terima kasih banyak untuk podcast hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Surya Deta Syafri, kemudian untuk Bapak Mulyanto. Terima kasih banyak hari ini untuk kedatangannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.